Selamat datang di Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Disinilah masa depan pariwisata Indonesia dimulai. Stipram mempersiapkan calon profesional pariwisata yang memiliki keunggulan dan berdedikasi tinggi. Didirikan oleh profesional yang visioner, yang sangat memahami pentingnya sektor pariwisata bagi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrotun Satriawati dengan NIDN 05 1203 9001 dan NUPTK 66447686 6923 0352. Saat ini saya adalah salah satu dosen pada program studi D3 Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Stipram, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Travel and Transport Operation, dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana dosen menyampaikan materi pelajaran secara jelas dan terstruktur kepada mahasiswa. Mendorong interaksi antar mahasiswa dan dosen melalui tanya jawab, diskusi, ataupun kegiatan kelompok, di mana dosen melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa melalui berbagai cara, seperti presentasi, tugas, ataupun juga kuis. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran pada PDD UKTPT atau Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka memenuhi persyaratan pada sertifikasi dosen periode tahun 2025. Saya mengampu mata kuliah Travel and Transport Operation yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa D3 Perhotelan. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari 4 aspek, yaitu CPL 1 pada aspek sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2, aspek keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. CPL 3, pada aspek pengetahuan, mampu memahami bisnis biro perjalanan dan transportasi wisata. Pada CPL 4, aspek keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan keterampilan dalam mengelola perjalanan wisata, mengenal peluang bisnis biro perjalanan wisata. Untuk selanjutnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 6 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan peran transportasi dalam industri pariwisata. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan pariwisata sebagai industri. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu memahami bisnis tour and travel. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami pola perjalanan wisatawan. Pada CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun dan merencanakan paket wisata. Pada CPMK 6, mahasiswa mampu mengelola kegiatan pemanduan wisata. Deskripsi singkat mata kuliah Travel and Transport Operation. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat mempelajari tentang ilmu perencanaan dan operasional perjalanan wisata, mulai dari pemahaman dasar filosofis pariwisata, perkembangan industri perjalanan wisata, bisnis dan manajemen perjalanan wisata, produk industri perjalanan wisata, pemanfaatan transportasi dalam bisnis perjalanan wisata, dan profesi dalam dunia perjalanan wisata. Mahasiswa juga melakukan praktik langsung dalam membuat perencanaan usaha biro perjalanan wisata serta praktek menjadi pemandu wisata atau guide.
dan diarahkan untuk secara aktif dalam berlatih dengan dibagi menjadi kelompok kecil, sehingga mahasiswa termotivasi untuk lebih aplikatif dalam pembelajaran mata kuliah Travel and Transport Operation. Manfaat yang didapatkan mahasiswa yaitu meliputi kemampuan dalam memahami industri perjalanan wisata dan manajemen perjalanan wisata. Adapun pembagian materi kuliah pada mata kuliah ini itu terdiri dari 8 bab, yaitu yang pertama pengantar umum, yang kedua pariwisata sebagai industri, yang ketiga transportasi dan perjalanan wisata, yang keempat manajemen bisnis perjalanan wisata, yang kelima pola perjalanan wisatawan, yang keenam paket wisata, yang ketujuh menyusun itinerary, yang kedelapan pemandu wisata. Metode pembelajaran dalam kelas ini saya membagi menjadi 4 bentuk pembelajaran, yaitu pembelajaran interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, metode Student Learning Center, pembelajaran berpusat dari mahasiswa, di mana kegiatannya membentuk grup discussion yang melibatkan antara kelompok mahasiswa untuk menganalisa fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah. Untuk tugas akhir yaitu project based learning, di mana mahasiswa membuat suatu proyek perencanaan perjalanan wisata dengan membagi kelompok per job desk, antara lain sebagai perencana paket wisata, menyusun anggaran, menyusun itinerary, menjadi pemandu wisata, sebagai tour leader, dan mempraktekkannya secara langsung di lapangan. Untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi, ada beberapa indikator penilaian. Yang pertama, 40% untuk ujian akhir semester, 30% untuk ujian tengah semester, 20% untuk tugas, dan 10% untuk kehadiran. Itulah aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah Travel and Transport Operation. Dalam pembelajaran di kelas ini, ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dengan tujuan untuk kegiatan belajar menjadi lancar, yaitu perkuliahan diikuti secara luring atau offline, jadi artinya mahasiswa itu wajib hadir di kampus, mengenakan uniform sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk keterlambatan maksimal 15 menit, dan untuk kehadiran minimal 80% dari total tatap muka. Untuk dapat lebih memahami mata kuliah ini, mahasiswa juga dapat membaca modul dan beberapa referensi buku bacaan terkait dengan pariwisata dan perjalanan wisata. Demikian kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring yang biasa saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan materi yang kedua, yaitu materi pariwisata sebagai industri. Mari kita saksikan videonya di dalam kelas. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, baik ya, akhirnya kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua ini ya, dengan materi kita yaitu pariwisata sebagai industri. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan pariwisata dan juga transportasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pariwisata sebagai industri. Kira-kira sudah siap belum untuk menerima materi hari ini? Siap dan semangat? Oke, baik. Kita lanjut aja. Untuk paparan hari ini ya, kita akan membahas terkait dengan perkembangan pariwisata, konsep pariwisata,
pariwisata sebagai industri dan juga perjalanan wisata. Ada yang sudah pernah berwisata di sini? Sudah. Ada yang belum? Nggak ada ya. Berarti sudah pernah wisata semua. Jadi sudah merasakan bagaimana itu berwisata. Lalu ada dorongan apa yang nanti kalian ini, oh saya mau wisata, itu berdasarkan apa sih ya? Nah, kita akan lihat di sini perkembangan pariwisata. Jadi dimulai dari awal mula perjalanan wisata ya, dimulai sejak peradaban manusia itu sendiri, yang mana ada pergerakan ya, ada mobilitas pergerakan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan dengan berbagai macam tujuannya ya. Ada yang tujuan ziarah, ada yang melakukan tujuan untuk perdagangan ya. Nah, dalam pergerakan ini ternyata ada destinasi atau tempat tujuan yang dikunjungi di berbagai daerah ataupun juga negara. Maka dari itu pariwisata ini bisa berkembang ya, karena apa? Adanya pergerakan manusia itu sendiri, yang mana pariwisata ini menjadi salah satu industri andalan dalam menghasilkan devisa negara ya. Kita tahu nih bahwa banyak destinasi wisata yang dulunya tidak bagus ataupun tidak berkembang, tapi dengan adanya pergerakan, dengan adanya perjalanan manusia untuk mencari sesuatu hal yang baru, maka pariwisata ini semakin berkembang dan dikelola oleh pihak pengelola ya, baik itu dari pemerintahnya ataupun juga dari masyarakatnya, dan juga didukung dengan adanya industri ya, industri untuk mendukung adanya pariwisata itu sendiri. Nah, pariwisata itu juga diatur dalam Undang-Undang ya Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di mana di dalamnya terdapat beberapa istilah ya yang terkait dengan pariwisata. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nanti kita akan membahas terkait dengan industri pariwisata ya, di mana ada beberapa kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait ya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Baik, untuk pariwisata ya, jadi konsep pariwisata adalah rekreasi, hiburan, penyegaran, juga keramah tamahan. Kenapa dikatakan rekreasi? Kalau kita lihat nih ya, kalau kalian yang tadi sudah pernah berwisata, sebenarnya tujuan wisata kalian itu apa sih? Apa yang menjadi tujuan kalian untuk berwisata? Apa kira-kira? Refreshing, healing. Oke, refreshing, healing, bersantai, mencoba hal baru, rasa keingintahuan dan rasa berpetualang. Terus untuk zaman sekarang ini tujuan berpariwisata juga bisa untuk pendidikan dan bisnis. Oke, berarti sudah beragam ya, beragam tujuan untuk kegiatan pariwisata. Berarti memang pariwisata ini punya hal-hal yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Contoh begini, untuk pariwisata konsepnya adalah rekreasi. Kalau kalian biasanya itu, kalian pelajar ya, biasanya fokusnya kemana? Belajar, terus belajar dan belajar ya. Nah, kalau belajar terus juga bosen ya? Iya. Kalau bosen, apa yang biasanya kalian lakukan? Main ya, mencari sesuatu yang baru ya. Nah, dengan adanya kegiatan wisata ini bisa ya, konsepnya adalah rekreasi. Kita apa? Itu kembali. Jadi kita menciptakan kembali suasana hati kita yang dihujani dengan belajar dan belajar terus. Bosan juga. Kalau udah bosan, nggak bisa masuk itu ilmunya, gitu ya. Nah, maka ada dengan kegiatan berwisata. Tujuannya untuk apa? Tadi bersenang-senang ya, mencari hiburan. Lalu juga apa? Penyegaran, refresh pikiran ya. Karena kalau udah ini terrefresh, artinya apa? Reinstall lagi, ini bisa dimasukin kembali ilmu-ilmu yang baru lagi ya. Apalagi dengan mata kuliah ini yang 16 kali pertemuan, baru 2 pertemuan, kita masih ada 13 pertemuan. Jadi jangkanya masih jauh sekali ya. Jadi sesekali nanti kita akan wisata. Setuju ya? Setuju. Oke.
Selanjutnya adalah keramah tamahan. Nah, ini yang nanti industri pariwisata ini akan berperan penting dalam mewujudkan keramah tamahan atau pelayanan kepada wisatawan atau hospitality, ya. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur pariwisata, di mana tadi ya pariwisata adalah pergerakan, jadi pergerakan dari tempat asal ke tempat tujuan. Yang mana pariwisata itu punya pengaruh juga ya, pengaruh pada beberapa bidang ya, ada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga ada industri ya. Industri sebagai penunjang pariwisata. Nah, apa saja industrinya? Nah, ini ya. Ada beberapa industri pariwisata yang mana dia menunjang untuk kegiatan perjalanan itu ya. Ada travel agent, ya mungkin sudah familiar ya dengan travel agent, atau ada yang sudah punya travel agent? Insya Allah ya, nanti ya teman-teman, dengan adanya pembelajaran ini teman-teman sudah bisa mendapatkan bekal ya untuk ilmu, siapa tahu besok menjadi seorang entrepreneur di bidang perjalanan wisata ataupun travel agent ya. Nah, untuk travel agent sendiri itu yang dijual adalah paket wisata. Kok di situ ada informasi ya? Nah, travel agent itu adalah menjual, dia menjual informasi. Yang mana informasi yang dia jual adalah yang terkait dengan paket wisata. Ya, ada yang pernah wisata dengan paket wisata? Pernah. Wisata dengan travel agent? Pernah. Ada yang sudah pernah wisata tanpa travel agent? Pasti akan tahu bedanya, ya. Bedanya menggunakan travel agent dengan bedanya kalau tidak menggunakan travel agent ya. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kita lanjut pariwisata sebagai industri ya. Di mana pariwisata sebagai industri adalah memiliki kekuatan terhadap pengaruh ekonomi. Jadi pengaruh ekonominya sangat kuat ya ketika suatu industri bisa mendukung adanya pariwisata. Yang selanjutnya menimbulkan dampak ganda. Nah, dampak ganda ini dampak terhadap wisatawan dan juga dampak terhadap ekonomi masyarakat. Nah, untuk wisatawan, ya kita pada umumnya kalau kita wisata ya itu mendapatkan apa saja. Dan ekonomi masyarakat, jadi apa? Masyarakat di tempat tujuan wisata itu bisa meningkat ya dari segi ekonominya. Contoh misalnya tebing breksi ya, ada yang pernah ke tebing breksi. Dulunya kita tahu tebing breksi itu apa? Bekas tambang, ya. Maaf ya, bekas tambang, bekas. Berarti udah nggak ada sisi nilai ekonomisnya. Tapi ketika disulap menjadi pariwisata, apa yang terjadi? Ya, puluhan bahkan ratusan bus itu parkir di sana. Hanya untuk apa? Melihat tebing, ya. Yang terjadi apa? Masyarakat sekitarnya. Ada yang jadi pemandu wisata, ada yang membuka restoran, ada yang menjual souvenir ya, dan bahkan ada yang membuat souvenirnya dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi terkait dengan pariwisata ya. Karena BPW ini atau Biro Perjalanan Wisata, produk utamanya adalah paket wisata. BPW bisa nggak jual hotel? Bisa nggak? Jual room hotel? Bisa. BPW bisa nggak jual bis pariwisata? Bisa. BPW bisa nggak jual makanan restoran? Bisa. Dengan cara apa? Kok kaya banget ya BPW? Ya nggak? Berarti kalau mau buka BPW modalnya harus besar. Benar nggak tuh? Oh benar? Belum tentu ya. Karena apa? Tadi ya, travel agent yang dia jual ada informasi, ya. Nah, informasi terkait dengan kebutuhan wisata. Jadi BPW yang dia jual adalah informasi. Informasi apa? Dia bisa jual hotel, dia bisa jual restoran. Dengan adanya apa? Kerjasama. Misalnya nih, agennya Rifan Tour and Travel, ya. Rifan, saya mau booking hotel bintang 5 dengan standar harga 5 juta misalnya di Jogja. Rifan bisa nggak ngejualin hotel dengan kapasitas itu tadi? Bisa. Dengan cara apa?
kerjasama. Oh, di Jogja itu hotel yang mau melayani bintang 5 itu yang mana? Misalnya apa? Ambarukmo. Bisa nggak Rifan jual Ambarukmo? Bisa. Tapi harus ada apa? Kerjasama tuh. Ya. Berarti modalnya BPW apa? Kerjasama. Iya. Ya. Kerjasama untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kebutuhan wisata tadi, ya. Nah, ciri khususnya produk wisata tidak berwujud, ya, tidak bisa memiliki ukuran perishable. Nah, ternyata produk wisata itu tidak tahan lama, ya. Kenapa kira-kira? Karena ada masa kadaluarsanya. Contoh apa? Masa jual tiket. Ada yang pernah naik pesawat? Nah, kalau pesawatnya berangkat tanggalnya itu tanggal 11 jam 12, kalian datangnya jam 1, masih bisa naik nggak? Bisa. Nah, selain daya tarik wisata ya, ada juga sarana hiburannya. Jadi di tempat wisata, contoh misalnya Prambanan. Kalau kita ke Prambanan, ya kita akan menikmati candinya aja, ya. Tapi ternyata di selain candi itu ada pementasan, ya, pementasan Sendratari Ramayana. Nah, ini menjadi sarana hiburan tambahannya ya, jadi dalam penyelenggaraan pertunjukan. Lalu di art shop tadi ya, souvenir. Lalu ada jasa pemandu wisata. Nah, jasa pemandu wisata di mata kuliah ini nanti ya, ada juga kita akan membahas mengenai terkait dengan jasa pemandu wisata atau tour guide ya. Ada di sini yang pernah jadi tour guide? Mirna ya. Farel juga, oke. Nah, jadi tour guide itu sangat menyenangkan ya. Penasaran? Tanya Mirna sama Farel. Pasti menyenangkan. Sangat ya. menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, dan fasilitas penunjang lainnya. Nah, ini fasilitas penunjang lainnya yang nanti teman-teman biasanya butuhkan ya. Kita lanjut. Nah, untuk perjalanan wisata. Nah, tadi kita sudah bahas pariwisata dan sebagainya, komponennya juga. Nah, ini perjalanan wisata. Untuk perjalanan wisata pada hakikatnya adalah perjalanan berpindah tempat ya, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat tujuan wisata ya, yang mana dalamnya dengan tujuan untuk menikmati daya tarik wisata ya. Nah, wisata dilihat ditinjau ya dari sudut perusahaan ya, ini adalah merupakan perusahaan atau perjalanan ya yang secara efektif ya dan juga sangat efektif dan efisien terkait dengan tujuan kita untuk berwisata. Nah, adapun dorongannya ya, ini ternyata banyak hal ya dorongan kita untuk berwisata. Ternyata tidak hanya untuk refreshing aja, tapi juga ada hal-hal lain yang tadi sudah disebutkan. Ternyata wisata ada yang belajar juga ya dan sebagainya. Nah, ternyata perjalanan itu wisata ya, adalah perjalanan. Ternyata tidak semua perjalanan itu bisa dikatakan sebagai wisata ya. Kita lihat tujuannya itu apa ya. Nah, contoh tadi wisata tujuannya ya senang-senang. Kalau tujuannya bekerja itu bukan wisata ya. Nah, karakteristik perjalanan wisata ya, sifatnya sementara ya. Jadi dia harus kembali lagi. Kalau nggak kembali berarti wisatawan bukan? Bukan ya. Jadi dia harus kembali lagi ya. Dia sifatnya hanya sementara saja. Jadi melibatkan beberapa komponen tadi ya, komponen wisata, lalu memiliki tujuan tertentu. Dan poin 5 ini yang perlu di highlight ya. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan. Contoh, tour guide itu wisatawan atau bukan? Pintar ini guys ya. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuannya, itu memang tidak boleh ya. Kalau wisata ya hanya pure kita menikmati dan bahkan kita menghabiskan ya. Oh, ini setuju nih, menghabiskan. Oke ya. Saya ada kuis ya. Nanti bisa kalian jawab ya. Jadi pertanyaan ini
kuis yang pertama ya, terkait dengan ciri-ciri perjalanan wisata tadi ya. Ada terencana. Nah, mengapa perjalanan wisata harus terencana? Padahal kalau prakteknya yang tidak direncanakan malah berjalan. Yang terencana malah berjalan. Kadang hanya wacana. Ya. Hah? Gimana? Wacana forever. Oh, wacana forever. Pengalaman kayaknya. Iya. Nah, kenapa perjalanan wisata harus terencana? Coba Mas Farel tadi mau menjawab. Izin menjawab. Iya, silakan. Berdasarkan pengalaman saya yang pernah menjadi wisatawan ya, Bu, ya. Saya itu saat kita kan berwisata kan dari poin A ke poin B. Nah, pada saat kita sedang melakukan perjalanan wisata, saya ingin tujuan saya selama berwisata itu terencana. Maksudnya aktivitas selama di sana itu saya tahu. Karena setelah saya sudah merumuskannya, itu akan menjadi pedoman saya untuk melakukan perjalanan wisata ini. Gitu. Jadi setidaknya aktivitas selama di tempat wisata itu tahu. Artinya terstruktur, Iya, terus. sesuai dengan tujuannya, gitu ya. Misalnya kalau saya sudah rencanakan di awal, jadi kita tahu ya, kita mau kemana, kita mau ngapain, dan jangan lupa, ini paling penting, budgetnya. Dan waktu. Nah, ini ternyata budget dan waktu itu sangat-sangat penting. Karena kalau waktu ya tadi ya sesuai dengan keberadaan kita ini, apakah memang sedang buru-buru atau sedang luang. Budget, nah ini yang sangat menentukan fasilitas apa yang nanti akan kita dapatkan. Nah ini yang sangat perlu ya, adanya wisata itu harus terencana. Oke. Nah, perencanaan itu dibuat. Nah, ini ya, kita sudah bisa merumuskan tujuan itu dengan baik ya. Lalu juga, nah ini ya, bila terjadi penyimpangan tidak akan terlalu jauh. Contoh apa? Saya mau ke Museum Sono Budoyo ya di Keraton Yogyakarta di hari Senin. Sudah sampai sana ternyata tutup. Nah, ini yang terjadi ketika kita tidak membuat perencanaan itu dengan baik. Karena apa? Kita harus mencari sumber data-data informasi terkait tujuan wisata kita. Contoh lagi misalnya, saya mau pergi ke Jepang pada waktu musim salju. Tak taunya kita cuman pakai kaos oblong. Yang terjadi apa? Kedinginan, hipotermia. Akhirnya apa? Di Jepang kita kelebihan budget untuk apa? Beli baju. Yang tadinya kita nggak mau beli baju di sana, malah jadi beli baju. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita ada tugas ya. Tugasnya nanti kalian akan mengerjakan ini ya. Dan akan dipresentasikan di pertemuan yang selanjutnya. Atau mungkin orang dari luar negeri jadi tertarik untuk menaikkan konsultasi besok ini karena adanya influence dari konten kreator di sosial media tersebut. Pengetahuan kalian itu apakah ada perda atau peraturan yang memang mengatur tentang regulasi perjalanan beca ini? Masih kurang apa ya? Penggunaan bahasanya masih yang kurang mengerti bahasa Indonesia. Jadi benar-benar kayak dia cuma bisa bahasa Jawa. Saya ucapkan terima kasih ya untuk waktu dan juga partisipasinya untuk hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.